Selamat malam Bro Vincent. Ya, malam, malam, Apa Kak kabarnya Pendeta Bro? Muda Nail. Apa kabarnya Bro? Ya, Sehat Bro? sejauh ini baik lah. Nah, sehat-sehat lah. Apa nih kesibukannya nih? Kalau kesibukan saat ini, paling kuliah, terus sekolah, terus kerja sih. Itu Kerja. aja. Berarti Bro ini langsung tiga pekerjaan, tiga aktivitas sekaligus dalam sehari ini Bro. Itu gimana Bro? Ya, kalau sekarang kesibukannya ya, saya itu lagi sekolah di BINUS. BINUS Jakarta, tapi BINUS online learning. Nah, kalau sekolah, saya sekolah Mandarin sih. Untuk sekolah Mandarin itu ada pagi dan malam itu. Itu tiap minggu lah. Kalau Kalau kerja kerjaan, tiap hari. kalau kerjaan boleh tahu nggak apa nih Bro? Apa yang diurus, apa yang di manage? Mungkin sebagai karyawan atau sebagai leader atau gimana nih Bro? Oh, kalau sekarang itu lagi main bisnis orang tua sih, lanjutin bisnis orang tua. Itu di bidang perhotelan itu. Bidang perhotelan. Wah, mantap juga ya. Hotel kalau boleh tahu ada berapa ya Bro? Kalau sekarang itu tiga Tiga. begitu. Yang Tapi bukan hotel besar ya, bukan hotel besar berbintang seperti Aston atau itu ya, masih di bawahnya lah begitu. Tapi aku masih penasaran nih soal hotel. Bagaimana Bro bisa manage waktu? Hotel, sekolah, itu gimana pembagian waktunya Bro? Kalau untuk soal kerjaan sih, sebenarnya lebih tepatnya itu karena ada sistem ya, karena kita itu create sistem. Jadi aku itu ada seperti admin, ada kepala resepsionis, juga ada kepala housekeeping, dan juga ada manajer sih itu. Dan juga untuk karena kita tiga cabang, ada yang namanya kepala cabang sih begitu. Nah, istilahnya leader lah setiap Oke, cabang begitu. noted. Oleh karena itu, makanya itu namanya sistem yang aku buat sendiri begitu. Jadi ya memudahkan sih kalau aku sendiri untuk kelola tiga-tiganya itu tanpa sistem ini aku nggak mampu lah begitu. Ya, wah keren banget sih. Tapi aku salutnya gini Bro. Bagaimana ada motivasi gitu? Bagaimana motivasi Anda untuk bekerja sedemikian rupa sampai Anda bisa membagi waktu dari engkau sekolah, belajar, terus bisa memanage tiga hotel gitu sekaligus. Mungkin ada satu rahasia atau apa yang boleh bagikan ke penonton? Kalau motivasi itu, nah, setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin ini ya, aku share pengalaman dari pengalaman aku aja. Kalau untuk motivasi sih, kalau untuk sekolah sama les, dalam artian kuliah sama sekolah Mandarin itu ya karena memang mempersiapkan diri sih untuk masa depan yang lebih baik gitu. Karena aku ini masih umur 19 tahun begitu, masih muda. Jadi ya why not kalau misalnya ada waktu, terus ada biaya mendukung, ya hantam aja sih begitu. Karena suatu saat nanti di dunia yang akan datang, menurut aku itu bakal lebih Iya, sulit lah iya, untuk benar. bersaing begitu. Oleh Benar, karena iya, itu iya. dan bahasa itu sangat penting lah begitu. Ya, benar. Terus kalau untuk motivasi kerja ya, karena dari pertama, jadi aku itu mulai itu sekitar 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu itu orang tua aku itu langsung kasih full begitu ke akunnya. Nah, dari akunnya itu memang kelola full, jadi tanggung jawab udah di tangan aku nih dari awal. Oh, keren, keren. Bisa sampai seperti ini, ya itu karena merasa bertanggung jawab aja sih begitu. Kalau kerja kita ada capek atau kita lost motivasi atau burnout atau apapun itu balik lagi sih. Eh, Ya, itu tanggung jawab, lihat reels mungkin responsibility ya, lah. lihat reels atau share reels ke teman-teman. Jadi motivasi buat teman-teman juga gitu ya. Meskipun kadang teman-temannya nggak Ya, baca reelsnya gitu kan. Nah bro, pengen ya nanya nih, seperti Bro Nail ini. eh, Ya, ya gini, apa namanya, apa ya? Kan bro kita seumuran nih, umur 19 sampai 20 ya, tahun tuh. Kenapa bro ya. nggak lebih pikir gini aja? Selama masih muda ini kita boleh seneng-seneng. Kenapa nggak kayak gitu aja? Kenapa harus kerja keras dulu? Toh masih ada orang tua yang masih muda bisa bekerja. Kenapa kita nggak Evan ke klub misalnya atau mungkin ke pulau liburan gitu? Oke, justru karena kita masih muda ya, kita struggle beratnya itu ya di saat ini begitu.
orang tua itu memang saat ini kan memang ada ya buat ngejaga kita begitu. Tapi perlu kita ketahui orang tua itu nggak selalu usia produktif begitu. Iya, siap, Dan betul, bayangin betul. nih, eh, ibarat nih orang tua kita jatuh sakit atau apa, masa kalau kita bergantung semuanya kepada orang tua kan gimana kalau kejadian kayak gitu? Atau kita bisa bilang lah, gimana bisnis bisa jalan kalau orang tua kita sakit? Jadi nggak ada pemasukan dong, kitanya nggak tahu apa-apa. Iya, Nah iya. itu sih yang aku anut itu ya justru masih muda ya struggle begitu. Biar nanti untuk semakin berumur begitu ya kita Hmm. itu tinggal menikmati struggle kita pas muda aja Tapi sih. kalau Jadi kepikiran melihat anak-anak lain nih, misalnya anak-anak lain ke liburan atau apa misalnya. Kalau Bro sendiri gimana menanggapi hal itu? Sementara Bro ini sibuk kalau dalam sistem ya. ya ya kalau liburan refreshing ya menurut menurut aku sih ya wajar-wajar aja sih boleh selama itu memang yang masih batas wajar begitu Masih batas refreshing. wajar Kalau ya, aku itu Bro. suka Ya, noted. ya ke pulau sih, ke pulau terus biasa Pulang. Alam ya, keluar alam. kota. Alam, Iya, keluar kota. betul. Keluar kota Betul. makan makanan aja lah ya, kuliner ya, sekedar Ap- kuliner. Ya, Paling keluar kota kuliner. sekedar kuliner aja lah ya. Mm. Iya, betul. Nah, Bro, di Ya, sini aku pengen tanya sesuatu nih, Bro. ya. Eh, Bagaimana Bro bisa tetap tekun gitu? Mungkin ada satu prinsip yang itu boleh dibagikan kepada penonton, biar apa ya? Penonton bisa termotivasi gitu, Bro. Mungkin saya juga bisa termotivasi. Bagaimana mengatasi kejenuhan itu, Bro? Apalagi Bro di sini Kejenuhan, sistemnya mungkin menurut saya iya. full banget ya. Bagaimana, Bro? Kejenuhan dalam hal apa nih? Kerja atau sekolah nih? Aktivitas yang dilakukan lah. Kan misalnya nih pagi belajar, terus les Mandarin lagi, terus kerja lagi ngurus manage 3 hotel. Nah, bagaimana caranya? Kejenuhannya sih, kan tadi kita udah tahu bagaimana cara mengurusnya, apa kan, ada pakai sistem nih. Nah, pasti di dalam Ya, sistem itu kan kita manusia toh, pasti ada ya. masanya, jenuhnya. Nah, disitulah banyak anak muda yang struggle di dalam hal kejenuhan itu. Mereka cepat bosan, terus langsung alasan bosan itu mereka jadikan healing gitu. Nah, bagaimana Bro cara mengatasi hal Hmm. itu? Oke, ini mungkin bukan memberikan tips ya, tapi ini yang biasa aku lakukan begitu. Oke, Kalau jenuh itu atau nyerah lah ya, bisa dibilang begitu. nyerah. Nyerah Ya, mungkin ya, bisa bisa dibilang dibilang begitu. jenuh, nyerah gitu. Ya, kalau aku sih itu selalu fokus untuk jaga fisik sama sama pikiran sih begitu. Karena kan aktivitas kita sehari-hari kan mikir ya begitu ya. Ada sekolah, Mm, ada kerja juga. iya. Yang terpenting sih itu jaga fisik sama jaga otak aja sih. Jangan terlalu istilahnya gimana ya, stres yang berlebihan. Meskipun aku masih struggle untuk ngadapin itu. Tapi setidaknya ya aku harus sadar harus menjaga fisik dan pemikiran sih. Yang pertama itu. Terus kalau jenuh, ya baik lagi motivasi diri masing-masing itu diingatkan kembali. Kalau aku kan tadi udah aku bilang, ingin motivasi, aku termotivasi itu karena ya memang tanggung jawab dan aku enjoy. Dan juga aku itu merasa seperti kalau kita berbisnis ya, kan kita Passion membutuhkan, ya, passion mungkin. ya passion itu ya. Terus salah satu sisi juga, dulu itu kan aku mulai dari satu hotel ya, mulai dari satu hotel. Itu semakin lama itu bertambah tenaga kerja begitu. Jadi istilahnya, wah ini gimana ya, peluang kerja nih buat yang lain gitu, lowongan kerja lah begitu. Oh, oke, Jadi oke. ketika kita melihat kan dari satu hotel nih akhirnya buka 2 hotel, akhirnya ketiga ini kan kita melihat oh ada orang yang kerja nih, ada bisa membuka lowongan nih begitu. Meskipun kita bukan pemerintah ya, tapi kalau menurut saya pribadi gitu, kalau saya buka lowongan itu rasanya ya seneng sih. Ibarat ya saya ngebantu orang untuk secara ekonomi atau finansial lah ya, tapi bukan yang istilahnya memberikan sekali udah bisa stop. Jadi orang itu berharap kita beri terus. Tapi di sini ada saya mengajarkan ke mereka itu mau ekonomi atau finansial yang baik ya mereka harus bekerja begitu. Jadi saya istilahnya ya senang aja sih membuka lowongan kerja untuk banyak Berarti orang begitu. disitulah ya. Itu motivasi juga sih. Itu motivasi lah gitu. Buat saya sendiri ya. Berarti Gitu sih. motivasi Anda ini mulia sekali ya. Eh,
membuka lowongan bisnis supaya orang juga dapat lapangannya untuk mendapatkan duit itu tersendiri ya. Bener ya? Ya, itu tergantung pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, saya senang seperti itu. Berarti Gitu. Anda lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada profit Anda sendiri, gitu. Nggak seperti itu sih. Profit tetap tetap yang utama. Itu Cuman kan sektor yang kembali berbeda lagi, ya, bro. Sektor berbeda, profit. ya bisa dibilang seperti itu sih. Kalau Jadi untuk lawan balance lah kerja ya. ini kan, iya balance begitu. Balance lah Lawan ya. kerja kan ini kita pasti butuh ya. Iya, iya Istilahnya benar. kita butuh orang untuk bekerja dengan kita. Dan Di salah satu betul. sisi, penting untuk membayar karyawan. Kalau nggak ada profit, banyak karyawan gimana dong? Iya, berarti otomatis semakin luas kerajaan bisnis Anda, semakin banyak juga Ya, karyawan yang ada ya. ya dengan harapannya sih bisa membuka lowongan yang banyak lah untuk di kota aku sendiri di Singkawang Oke. ini sih. Kalau gitu saya boleh dong jadi manajer. Boleh lah ya. Bukannya Bapak sudah tanda tangan kontrak Pak ya buat jadi manajer di kafe saya ya. Ya. Tidak bisa itu. Oke, langsung aja. Ini pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan terakhir sih. Mungkin saudara Bro Vincent bolehlah memberi motivasi untuk para penonton. Bagaimana sih cara seperti menjadi Bro Vincent gitu? Oke, di luar dari kita berdua nih pasti kan banyak anak-anak muda jauh yang lebih bisa bermotivasi, yang memotivasi mereka lah ya begitu. Ya, Cuman kalau dari saya sendiri paling saran sih bukan memotivasi. Pertama kita harus tahu hidup itu kita yang kontrol, bukan kita yang dikontrol begitu. Kita mau arah kemana ya kita sendiri atur begitu. ya Terus betul. yang kedua, eh, gimana ya? Harus tahu tanggung jawab sih begitu. Cari apa motivasimu yang terbesar. Kalau tanggung jawabmu ingin bawa keluargamu jauh lebih baik atau apapun itulah, ya tentukan satu goal dan kejar itu sih. Dua itu Berarti aja paling. yang Itu yang poin kedua, tentukan satu goal dan kejar itu. yes, ya benar. Ya paling itu sih. Cuma dua. Iya, Ya, karena motivasi nggak perlu banyak-banyak, bro. Yang penting kerja. iya. Ya kalau Oke, motivasi bro. dari Bronel gimana tuh? Kalau motivasi dari aku, ya teruslah hidup. Seperti apa yang Tuhan Teruslah hidup. katakan untuk kita. Oke, Dan mulia sekali ya. yang kedua, tahu kamu itu siapa. Kamu di mata orang itu seperti apa. Dan ubahlah pandangan itu menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, kita hidup di dunia ini. Gak selamanya orang suka sama kita, toh. Kita nggak akan bisa Hmm. membuat semua orang senang. Jadi lakukanlah bagian yang terbaik. Poin satu, kedua, ketiga nyambung semua, bro. Oke lah, bro. Mungkin ini aja Siap. sih wawancaranya. Karena aku juga lagi sibuk nih, ya. Lagi banyak tugas biasa. Ada dosen yang ngasih tugas Oh, banyak gitu. Ya biasalah, kuliah namanya, bro. Tapi iya, ya iya, nggak iya. seberat hidupmu lah. Hidupku masih lebih ringan dikit lah. Hmm. Ya Enggak udahlah ya. lah. Untuk Tetap berat atau semangat, ringannya bro. relatif lah Ya, begitu. tetap semangat, Ya, bro, dalam semangat menjalani. juga Bro Tetap Nael sukses jadi ya, pendeta bro. mudanya. Ya, Amin. ditunggu gelarnya Pak, Ya, siap pendeta ditunggu muda. SM-nya, sarjana manajemennya. Iya, Ya udah. sarjana manajemen. Oke, God bless, bro. Ya.